Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ermahulidian Syafruddin dari kelompok 5. Nah, untuk kelompok 5 sendiri akan memaparkan pembahasan mengenai mengidentifikasi segmen pasar, memilih pasar sasaran, mendiferensiasikan, dan mempromosikan penawaran pasar. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari yang pertama Muhammad Haidar Rasid dengan NIM 1908102011162, dan yang kedua saya sendiri dengan NIM 1908102011167. Yang ketiga ada Ike Sululatus Kurniadiningrum dengan NIM 1908102011171. Yang keempat ada Irsan Prasojo dengan NIM 1908102011177. Yang kelima ada Nabila Widya Nugroho Putri dengan NIM 1908102011185, dan yang terakhir ada Nurhalizah Salsabila dengan NIM 1908102011192. Nah, dalam pemaparan kali ini kami memiliki beberapa subbab pembahasan mengenai materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada mengidentifikasi pengertian segmentasi pasar, yang kedua tujuan segmentasi pasar, yang ketiga manfaat segmentasi pasar, yang keempat prosedur segmentasi pasar, yang kelima kriteria segmentasi pasar, yang keenam dasar-dasar segmentasi pasar, yang ketujuh tingkatan segmentasi pasar, yang kedelapan mengevaluasi segmen-segmen pasar, yang kesembilan pertimbangan dalam mengevaluasi dan memilih segmentasi pasar, yang ke-10 5 pola pemilihan pasar sasaran, dan yang terakhir diferensiasi dan posisi penawaran pasar. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, mengidentifikasi pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi pasar menurut Phil Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Selanjutnya, segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Selanjutnya, tujuan segmentasi pasar. 1. Lebih mudah membedakan pasar. Maksudnya, perusahaan akan mencari konsumen yang mempunyai sifat homogen sehingga akan lebih mudah bagi perusahaan dalam memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan demikian, pasar akan lebih mudah untuk dibedakan beserta kelompok pasar lain. 2. Pelayanan terhadap konsumen menjadi lebih baik. Maksudnya, ada 4 hal penting yang selalu muncul di setiap konsumen, yaitu pelayan baik, memuaskan, harga terjangkau, kualitas barang bagus, dan ketetapan waktu. Di antara keempat hal tersebut, yang paling mendominasi adalah pelayanan. Cukup banyak yang sudah membuktikan bahwa konsumen pindah disebabkan karena buruknya proses pelayanan. 3. Strategi pemasaran lebih mengarah. Maksudnya, melayani pasar secara luas dengan konsumen yang heterogen akan sangat sulit untuk dilakukan. Dengan adanya segmentasi pasar, maka perusahaan akan lebih fokus dalam melayani konsumen yang homogen. Dengan demikian, strategi pemasaran yang sudah direncanakan bisa lebih tertuju atau mengarah dalam menyusun marketing mix, sehingga menghasilkan efek yang lebih tajam. Selain itu, pihak dari manajemen akan lebih mudah dalam mengarahkan dana dan usaha ke arah pasar yang paling menguntungkan, dapat merencanakan produk yang bisa memenuhi pasar, dan merancang promosi yang tepat untuk perusahaan. Selanjutnya, manfaat segmentasi pasar. 1. Menyalurkan uang ataupun usaha ke pasar potensial yang menguntungkan. 2. Merencanakan produk dengan baik yang dapat memenuhi permintaan pasar. 3. Menentukan cara promosi yang paling tepat. Baiklah, saya akan melanjutkan manfaat segmentasi pasar. Yang keempat yaitu memilih advertensi yang baik dan menemukan bagaimana cara mengalokasikan dengan baik. Yang kelima, dalam hal promosi bisa diatur dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, penjual akan berada dalam posisi yang cukup baik guna mengarahkan dan membandingkan kesempatan ataupun harapan dalam pemasaran sehingga mampu mempelajari setiap segmennya. Yang ketujuh, penjual dapat memakai wawasannya untuk menanggapi usaha pemasaran yang berbeda-beda sehingga dapat mengalokasikan anggaran yang tepat. Yang kedelapan, penjual bisa mengatur lebih baik lagi produknya dengan pemasarannya.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur segmentasi pasar. Dalam mengidentifikasi segmen pasar, ada 3 tahap prosedur yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tahap survei. Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada target segmen pasar untuk mendapatkan pemahaman terhadap sikap, motivasi, dan perilaku konsumen. Wawancara bisa dalam bentuk kuesioner, di mana dalam data kuesioner yang terkumpul bisa dijadikan informasi atas atribut-atribut yang dibutuhkan. Dan juga periset menyiapkan kuesioner resmi untuk mengumpulkan data mengenai yang pertama, sifat dan peringkat kepentingan mereka. Yang kedua, kesadaran merek dan peringkat merek. Yang ketiga, pola penggunaan produk. Yang keempat, sikap terhadap golongan produk. Yang kelima, demografi, psikografi, dan mediografi dari responden. Yang kedua, tahap analisis. Pada tahap ini, periset menggunakan analisis faktor pada data untuk membuat variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian, periset menggunakan analisis kelompok untuk menghasilkan penetapan jumlah segmen maksimum. Yang ketiga, tahap pembentukan. Pada tahap ini, masing-masing kelompok sekarang dibentuk dengan persyaratan perbedaan sikap, perilaku, demografi, psikografi, dan kebiasaan konsumen media mereka. Masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominan yang membedakan. Karena itu, dalam penelitian mengenai pasar waktu senggang, Andreessen dan Belt menemukan 6 segmen pasar, yaitu yang pertama, orang yang pasif dan senang tinggal di rumah. Yang kedua, orang yang aktif dan penggemar olahraga. Yang ketiga, orang yang berkecukupan. Yang keempat, orang yang punya kontrol diri, pendukung kebudayaan. Yang kelima, orang yang aktif dan senang tinggal di rumah. Yang keenam, orang yang aktif dalam kegiatan sosial. Mereka menemukan bahwa organisasi yang mengadakan pertunjukan seni dapat menjual paling banyak tiket dengan menetapkan sasaran pada orang-orang yang mendukung kebudayaan dan yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan kriteria segmentasi pasar. Sebelumnya, kriteria segmentasi pasar dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada pemasaran massal. Pemasaran ini ditandai dengan melakukan produksi, mendistribusikan, dan mempromosikan secara massal pada seluruh konsumen. Produk yang dipasarkan ialah tunggal dengan harapan akan bisa memenuhi seluruh keinginan konsumen dan dapat menghemat biaya. Strategi pemasaran massal sekarang ini tidak lagi banyak diterapkan oleh perusahaan, kecuali oleh perusahaan yang konsumennya terbatas. Di sini, penjual terlibat dalam produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dari satu produk untuk seluruh pembeli. Strategi pasar ini digunakan oleh Indofood yang menawarkan produk mie instan yaitu Indomie untuk seluruh pembeli. Selanjutnya, ada pemasaran produk yang beraneka ragam atau terdiferensiasi. Di sini, penjual mempromosikan beberapa produk yang menunjukkan bentuk, mode, kualitas, ukuran, dan seterusnya. Yang berbeda, mereka dirancang untuk menawarkan keanekaragaman pada pembeli daripada untuk menarik segmen pasar yang berbeda. Indofood menerapkan strategi pasar ini di mana banyak mie instan yang menggunakan nama-nama yang berbeda. Contohnya, Supermie, Indomie, Sarimie, dan menunjukkan hanya sedikit perbedaan dalam bentuk dan mode. Strategi pemasaran ini banyak diterapkan oleh perusahaan. Dalam pemasaran ini, perusahaan mencoba untuk mengidentifikasi berbagai macam kelompok pembeli tertentu dengan membagi pasar ke dalam 2 kelompok segmen atau lebih, dan pada masing-masing segmen ditawarkan jenis produk yang berbeda dengan kelompok lain. Misalnya, perbedaan menyangkut kualitas, model, ukuran, dan sebagainya. Contoh yang diambil yaitu teh botol sosro, di mana pada awalnya teh botol sosro hanya satu produk, tetapi saat ini sudah berkembang menjadi berbagai produk dan merek. Yang ketiga, adanya pemasaran sasaran. Dalam pemasaran sasaran, perusahaan hanya memusatkan usaha pemasarannya pada satu atau beberapa kelompok segmen pasar tertentu saja. Strategi pemasaran sasaran ini dilakukan dengan mengembangkan produk dan pembedanya atau diferensiasi, dan juga melakukan bauran produk atau marketing mix. Yang dimaksud dari marketing mix itu sendiri adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalam marketing mix itu sendiri yang dilakukan secara terpadu. Untuk kelompok tertentu saja, strategi ini banyak diterapkan dikarenakan adanya tingkat persaingan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, melakukan diferensiasi produk sangat penting untuk dijalankan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan menurut Philip Kotler mengungkapkan bahwa strategi untuk kegiatan diferensiasi produk dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, produk. Produk ini bisa meliputi desain, feature, performance, dan lahirkan. Yang kedua, ada service. Service ini meliputi kemudahan, kecepatan, empati, delivery time, dan sebagainya. Yang ketiga, saluran distribusi, meliputi kemampuan penjual, bentuk saluran distribusi, dan sebagainya. Yang keempat, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini bisa meliputi skill, budaya kerja, dan sebagainya. Yang kelima, ada citra perusahaan. Citra perusahaan ini bisa meliputi logo, merek, asosiasi karakter, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar segmentasi pasar. Sebelumnya, dasar-dasar segmentasi pasar dibagi menjadi 2. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, dasar-dasar segmentasi pasar pada pasar konsumen. Dasar-dasar segmentasi pasar pada pasar konsumen ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada variabel geografi. Variabel geografi ini meliputi tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan ruangan atas fenomena fisik dan manusia. Biasanya, variabel geografi ini terdiri dari wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan iklim. Yang kedua, ada variabel demografi. Variabel ini sesuatu yang berkaitan dengan kependudukan. Di antara lain ada umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lainnya. Yang ketiga, adanya variabel psikologi. Variabel ini terdiri dari kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Biasanya, variabel ini bisa menjelaskan manfaat yang dicari, status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan, dan sikap pada produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar-dasar segmentasi pada pasar industri. Sebelumnya, dasar-dasar segmentasi pada pasar industri ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu menetapkan segmentasi makro, yakni pasar pemakai akhir, lokasi geografis, dan BL langganan. Tahap kedua yaitu sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai tingkatan segmentasi pasar. Yang pertama ada pemasaran massal, di mana pemasaran massal yang memproduksi dan mendistribusikan secara massal dan mempromosikan produk secara massal. Itu namanya pemasaran massal. Dan juga selanjutnya ada pemasaran segmen, di mana segmentasi pasar yang sadar akan pembeli berbeda dalam keperluan, persepsi, dan juga tingkah laku pembelinya. Itu merupakan pasar segmen, pemasaran segmen. Jadi memasarkan sesuai segmentasinya. Dan juga ada pemasaran relung, di mana pemasaran relung ini memfokuskan pada subsegmen atau relung pasar yang mempunyai sejumlah ciri bawaan yang khas. Jadi lebih identiknya dari pemasaran segmen itu adalah lebih identik dari pemasaran segmen adalah pemasaran relung. Dan selanjutnya ada pemasaran mikro, di mana pemasaran mikro ini merupakan praktek perancangan dan program pemasaran produk agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh individu dan lokasi yang spesifik, meliputi pemasaran lokal dan individual. Ini lebih detail lagi, jadi lebih ceruk, pasar lebih ceruk. Jadi pemasaran mikro namanya, teman-teman. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi segmen pasar. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Bahwa sebelum mulai pasar sasaran yang harus dilakukan adalah dengan mengevaluasi segmentasi pasar dan memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen, di mana suatu segmen potensial mempunyai karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang tepat. Para pesaing akan dengan secara memasuki segmen yang sedang berkembang dan menekan profitabilitas segmen ini. Jadi, dan yang kedua, daya tarik struktural segmen, di mana suatu segmen mungkin mempunyai karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang dikehendaki, tetapi tidak menerima dari sudut pandang kemampuan atau profitabilitas. Perusahaan harus menilai dapat profitabilitas jangka panjang dari 5 kelompok: peserta pesaing industri, pendatang baru potensial, produk pengganti atau substitusi, dan juga pembeli dan pemasok. Dan yang ketiga, faktor ketiga, ada tujuan dan sumber daya perusahaan.
Walaupun suatu segmen mempunyai karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang positif dan menerima secara struktural, perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan dan struktur dayanya sendiri. Jadi perlu untuk mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya sendiri. Perusahaan yang dianjurkan untuk tidak memasuki pasar atau segmen pasar, di mana ia tidak mampu menghasilkan nilai-nilai tertentu yang unggul. Itu merupakan sebuah faktor yang memperhatikan untuk mengevaluasi pasar dengan kepentingan untuk bisa mengetahui segmentasi pasarnya. Saya Nurhaliza Salsabila, NIM 190810201192 akan menjelaskan bagian dari pertimbangan-pertimbangan lain dalam mengevaluasi dan memilih segmentasi pasar. Yang pertama adalah keterkaitan antar segmen dan supersegmen. Di sini yang dimaksud adalah dengan memperhatikan antar segmen dalam hal biaya, prestasi, ataupun teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah rencana penyerbuan segmen per segmen. Di sini maksudnya adalah dengan memasuki satu segmen terlebih dahulu dan menyimpan terlebih dahulu rencana besarnya. Yang ketiga adalah menilai segmen-segmen pasar. Berarti dalam hal ini adalah menghitung dan menilai keuntungan dari tiap-tiap segmen yang akan digunakan perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas 5 pola pemilihan pasar sasaran. Yang pertama adalah konsentrasi segmen tunggal, di mana perusahaan hanya memfokuskan memilih satu segmen saja. Nah, kelebihan dari segmen ini adalah perusahaan akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang perilaku konsumen atas produk atau jasa yang ditawarkan, serta perusahaan akan mendapat reputasi yang spesial di mata pelanggannya. Contohnya adalah PT Sayap Mas yang memproduksi sabun. Lalu pola yang kedua adalah spesialisasi selektif, di mana perusahaan memiliki banyak segmen yang menarik dan cocok dengan tujuan serta sumber daya perusahaan yang berpotensi mendapat keuntungan. Walaupun antar segmen tersebut memungkinkan tidak ada keterkaitan. Contohnya adalah suatu stasiun radio yang ingin menarik pendengar baik dari kalangan muda maupun kalangan tua. Pola yang ketiga adalah spesialisasi produk, di mana perusahaan berkonsentrasi menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Nah, kelebihan dari segmen ini adalah mampu membangun reputasi yang kuat di bidang produk tertentu. Namun, ada pun kekurangannya, yaitu jika produk tersebut digantikan oleh produk yang lebih canggih, maka akan mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut. Contohnya adalah perusahaan mikroskop yang menjual mikroskop tersebut ke laboratorium, kantor, dan lain-lain. Selanjutnya, pola yang keempat adalah spesialisasi pasar, di mana perusahaan melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan. Kelebihan dari segmen ini adalah perusahaan akan mendapat reputasi yang kuat karena mengkhususkan diri dalam melayani kelompok pelanggan. Contohnya, perusahaan yang menjual berbagai produk ke laboratorium, universitas misalnya, dan produknya itu adalah pipet, labi kimia, dan lain-lain. Untuk pola yang kelima adalah cakupan seluruh pasar, di mana perusahaan melayani seluruh pelanggan dengan menyediakan semua produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Contohnya adalah PT Unilever yang seperti kita tahu, PT tersebut memproduksi banyak hal, misalnya sabun, lalu makanan, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas diferensiasi dan posisi penawaran pasar. Yang pertama kita akan membahas diferensiasi terlebih dahulu. Diferensiasi merupakan cara merancang perbedaan untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran perusahaan pesaing. Nah, diferensiasi ini memiliki 4 macam. Yang pertama adalah diferensiasi produk. Perusahaan menciptakan produk baru yang pelanggan akan merasakan keunikan dan kelebihannya. Yang dimaksud di sini adalah mutu dari produk tersebut. Lalu yang kedua, setelah perusahaan melakukan diferensiasi produk, maka selanjutnya perusahaan harus melakukan diferensiasi personil. Jika produk secara fisik tidak dapat dibedakan, maka perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan oleh personil. Jadi dalam diferensiasi personil ini yang ditekankan adalah kualitas pelayanan dari perusahaan tersebut. Diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi saluran. Dengan perusahaan merancang saluran distribusi yang menjangkau wilayah
secara luas, misalnya seperti itu. Lalu yang keempat adalah diferensiasi citra. Citra yang dirasakan pelanggan memiliki perbedaan dari citra perusahaan pesaing. Nah, citra yang dimaksud di sini adalah perusahaan harus membangun image yang baik di mata pelanggannya. Selanjutnya adalah posisi penawaran pasar atau positioning. Positioning adalah cara merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga memiliki tempat khusus dan bernilai di mata pelanggan. Positioning merupakan elemen utama dalam strategi pemasaran karena persepsi pelanggan akan muncul dari apa yang ditawarkan dan dijanjikan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya tentang strategi penentuan posisi. Kami merangkum dan memiliki beberapa strategi untuk penentuan posisi. Untuk yang pertama, positioning menurut atribut produk, yaitu usaha memposisikan diri menurut atribut produknya. Yang kedua, positioning menurut manfaat, yaitu produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Yang ketiga, positioning menurut harga atau kualitas, yaitu produk diposisikan sebagai nilai dari harga dan kualitas yang terbaik. Yang keempat, positioning menurut penggunaan atau penerapan, yaitu usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah penggunaan atau penerapan. Yang kelima, positioning menurut pemakai, yaitu usaha yang memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Yang keenam, positioning menurut pesaing, yaitu produk memposisikan diri sebagai lebih baik dari pesaing utamanya. Yang ketujuh, positioning menurut kategori produk, yaitu produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Selanjutnya, strategi pokok memasuki persaingan bisnis dan pasar. Menentukan strategi pokok untuk masuk ke dalam bisnis persaingan dan pasar, yaitu untuk kami merangkum ada 3 poin. Yang pertama, memposisikan produk di pasar sebagai langkah merebut pasar di pikiran konsumen, mind share gitu. Yang kedua, strategi diferensiasi produk sebagai langkah strategis untuk membedakan produk milik sendiri dengan produk pesaing dalam pikiran konsumen. Terus yang ketiga, strategi penguatan merek atau branding dari produk milik sendiri sebagai langkah strategis untuk menahan konsumen agar tetap loyal, setia, bangga dan puas dengan cara memasarkan dan menjual secara eksperiental atau pengalaman dan emosional di hati para calon konsumennya. Hard share. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mengenai pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Saya pribadi mewakili teman-teman dari kelompok 5, memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun salah pengucapan kata dalam penyampaian materi pada kali ini. Kurang lebihnya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.